Hadis ini cuma hanya berisi anjuran afdolnya seorang laki-laki itu mandinya bukan bekas istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita, bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah, fikih sunnah untuk wanita. Kita masuk pada halaman 49, yaitu masih seputar tata cara mandi wajib. Kalau kemarin kita sudah membahas tata cara mandi wajib, dan kita jelaskan tata cara mandi wajib itu ada dua. Ada tata cara mandi wajib al-muzzi, artinya kalau dilakukan sah saja, yaitu dengan meratakan air ke seluruh tubuh. Ya. Yang kedua adalah tata cara mandi wajib al-kamil, yang sempurna, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah kita jelaskan bagaimana tata caranya secara detail pada 2 minggu yang lewat. Kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tata cara mandi setelah haid dan nifas. Di sini Syekh menjelaskan tata cara mandi haid, ya, setelah haid dan nifas. Kalau kemarin kita bahas tentang tata cara mandi junub. Kata beliau di sini, mandi setelah haid dan nifas itu sama dengan mandi junub. Hanya saja ada beberapa tambahan sebagai berikut, kata beliau. Menggunakan sabun atau bahan pembersih lainnya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW kepada Asma ketika ia bertanya tentang mandi setelah haid. Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air yang telah dicampur dengan daun bidara. Kemudian bersucilah dengannya sebaik-baiknya. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya perbedaannya adalah menggunakan sabun. Dan ini sebetulnya di mandi junub pun juga tidak ada masalah. Kita menggunakan sabun, ya, maka tidak mengapa. Di mandi junub, di mandi haid dan nifas tidak mengapa, tapi lebih-lebih lagi ditekankan ketika seseorang mandi haid dan nifas. Karena biasanya ada bau, ya, karena haid itu darahnya berbau, nifas juga demikian, maka disuruh untuk menggunakan sabun untuk menghilangkan bau ini. Tapi kalau seandainya di mandi junub yang kemarin Ustadz, ketika saya mengubui atau menyiram tubuh saya, apakah boleh saya pakai sabun? Boleh, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, kata beliau, dianjurkan membuka ikatan rambutnya agar air bisa sampai ke kulit kepala akar rambut. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda kepadanya, uraikanlah ikatan rambutmu kemudian mandilah.
uh, menyuruh untuk membuka ikatan rambut sebetulnya hadisnya ghair sahih. Ya, menyuruh membuka ikatan rambut, ya. Riwayat yang benar tidak menyuruh membuka ikatan rambut Nabi sallam. Ya. Sehingga sebetulnya tidak ada perbedaan antara mandi junub, mandi haid dan mandi nifas. Sebetulnya tidak ada perintah, ya, untuk membuka ikat rambut. Tetapi kalau ikat rambut itu dibuka, kepangan itu dibuka, itu lebih memudahkan sampainya air. Itu lebih memudahkan sampainya air. Oleh karena itu, wallahu taala alam, ulama berselisih tentang masalah membuka ikatan rambut ini untuk wanita yang sedang haid dan nifas. Itu jadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada juga, ya, mereka mengatakan bahwasanya tidak ada masalah kalau seandainya tidak dibuka. Wallahu taala alam, kalau seandainya tidak dibuka maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya kalau dia buka itu lebih mudah sampainya air ke seluruh kulit, ya, ke seluruh kulit. Karena rambut yang dikepang, diikat itu susah sampai air ke seluruh kulit rambut. Ya, makanya disuruh untuk dibuka. Tetapi dia tidak wajib. Selama air itu bisa sampai maka itu sudah cukup. Dalilnya adalah hadis Asma. Ya, kata Nabi sallam, "Antakfi antahussi ala ra'siki salasah hasayat." Maka cukup, kata Nabi sallam, engkau siram rambutmu dengan 3 kali siraman. Tanpa Nabi menyuruh dia untuk membuka kepangannya, ikatan rambutnya. Tetapi dengan seseorang wanita membuka ikatan rambut ketika mandi junub ini tentu lebih mudah sampainya air. Maka dari sisi ini ditekankan, ya, dari sisi ini ditekankan untuk memudahkan sampainya air. Tetapi sebetulnya tidak ada bedanya antara mandi junub, mandi haid dan nifas dari sisi membuka kepangan. Kemudian kata beliau, yang ketiga, setelah mandi dianjurkan membersihkan tempat keluarnya darah dengan kapas yang telah ditetesi wewangian atau sejenisnya hingga bau amis darahnya hilang. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah yang menceritakan seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi haid. Lalu Nabi menerangkan cara mandi haid kepada wanita tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, setelah itu ambillah kain yang telah diberi minyak wangi dan bersihkanlah tempat keluar darah dengan kain tersebut. Wanita itu bertanya, bagaimana caranya? Nabi SAW menjawab, bagaimana cara? Nabi SAW menjawab, subhanallah, bersihkanlah. Lalu aku Aisyah menariknya dan aku katakan, bersihkanlah sisa-sisa darah itu dengan kain itu. Diperbolehkan bagi wanita, kata Syekh, untuk melakukan hal tersebut di atas memakai wangi-wangian meskipun dalam keadaan berkabung karena ditinggal wafat oleh suami atau keluarganya. Penjelasan secara rinci akan diberikan kemudian insyaallah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara juga kata Syekh pembeda antara mandi haid dan nifas, yaitu terakhir dikasih, ya, wangi-wangian di kapas atau di tisu di tempat keluarnya darah. Ini tentu, ya, kalau seandainya ketika mandi wajib tersebut wanita tersebut masih ada kiranya tersisa darah, masih berbau. Tapi kalau seandainya sudah bersih, sudah wangi, ya, tidak ada lagi bekas sisanya, maka tidak mengharuskan dia memakai wangian tersebut. Tetapi kalau seandainya ada sebagian masih ada sisa, karena kadang-kadang darah haid itu berbuku-buku, kata orang itu bergumpal-gumpal, ya, sehingga kadang-kadang sebagian wanita itu ketika suci itu kadang-kadang ada masih di dalam itu tersisa. Maka yang tersisa ini tentu menimbulkan bau, ya. Maka disuruh memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini setelah, ya, selesai mandi sehingga tidak keluar bau amisnya, ya. Maka hal ini disunnahkan, ya, dianjurkan bagi wanita melakukan demikian. Ya, walaupun kata Syekh tadi
dalam kondisi wanita itu berkabung. Ketika ditinggal suaminya sedangkan dia haid, maka tidak mengapa kata beliau memakai wangi-wangian di sekitar tempat keluarnya darah haid untuk menghilangkan bau. Taib. Di sini kata beliau catatan. Jika seorang wanita junub setelah bercampur dengan suaminya, kemudian ia mengalami haid sebelum mandi junub, maka ia tidak harus mandi saat itu. Ia boleh menunggu hingga haidnya selesai, kemudian mandi 1 kali saja dengan niat mandi junub dan mandi haid. Akan tetapi dianjurkan baginya mencuci kemaluannya atau mandi junub saat itu, kemudian setelah berhenti dari haid ia mandi lagi. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh memberikan catatan. Catatan yang pertama adalah kalau seandainya terkumpul pada orang 2 hadas. Pertama, ada seorang wanita dia junub. Kemudian setelah junub belum sempat dia mandi, dia haid, keluar darah haidnya. Di sini ada 2 hadas berkumpul pada satu wanita. Apa yang harus dilakukan? Maka apakah dia harus mandi 2 kali atau seperti apa? Kata para ulama, boleh 2 hadas ini, 2 hadas ini dijadikan 1 kali mandi saja. Yaitu kapan? Ketika wanita itu sudah suci dari haidnya. Maka sudah suci dari haidnya, maka dia cukup berniat mandi besar, itu sudah cukup. Tidak perlu dia mandi 2 kali mandi. Atau contoh yang lain, seorang wanita misalnya dia bermimpi basah, kemudian keluar mani. Setelah itu dia haid. Tidak lama dia haid. Dan dia belum sempat mandi junub, kemudian dia haid. Terkumpul pada 2 wanita ini 2 hadas besar. Maka cukup dia boleh mandi 1 kali saja boleh, tidak mengapa. Nanti mandinya setelah suci dari haid. Kata Syekh, jika seandainya dia mandi terlebih dahulu, mandi untuk junub, kemudian setelah itu nanti haidnya suci mandi lagi, ini juga tidak mengapa. Ini juga tidak mengapa. Kalau seandainya dia mencukupkan 1 kali saja itu tidak ada masalah. Kemudian para ulama mengatakan sama seperti seseorang jika seandainya dia junubnya 2 kali, laki-laki junubnya 2 kali, contoh, atau wanita junubnya 2 kali. Misal habis subuh junub, kemudian belum mandi, menunggu sampai zuhur, siang teguring junub pulang, 2 kali junub dalam satu hari, tapi dia belum mandi, maka cukup dia mandi 1 kali saja. Cukup dia mandi satu kali. Baik ini wanita ataupun pria. Maka tidak ada masalah kalau seandainya dia mandi cuma satu kali saja. Maka junub yang berulang-ulang, kalau seandainya belum mandi sebelumnya, maka cukup mandinya satu kali saja. Kemudian masalah yang kedua berikutnya adalah kalau seandainya seorang tersebut mandi wajib, kemudian setelah dia mandi wajib ternyata keluar sisa air mani atau keluar sisa darah haid, sudah keluar keputihan, ternyata pas mandi keluar sisa bekas darah haid, atau keluar air mani setelah dia mandi junub. Sebelumnya keluar mani tapi masih ada sisa mani itu di kemaluannya. Kemudian ketika dia mandi ternyata pakai celana, keluar sisa air mani tersebut. Apakah orang tersebut mengulangi mandinya ataukah tidak? Atau seperti apa?
Para ulama mengatakan kalau kita sudah mandi, kemudian keluar sisa air mani, maka tidak perlu mengulangi mandinya. Atau setelah mandi junub, atau di tengah-tengah mandi junub sudah selesai, keluar air maninya lagi, maka tidak perlu dia ulangi mandi junubnya. Kalau yang keluar itu adalah sisa, bukan suatu yang baru lagi, tapi yang tersisa. Maka tidak perlu dia mengulangi mandi junubnya. Tinggal nanti dia bersihkan bagian tubuh yang terkena air mani tersebut. Atau pakaian yang terkena air mani tersebut dia bersihkan. Sehingga tidak perlu seseorang mengulangi mandinya kalau keluar sisa air mani ketika dia mandi tadi. Atau keluar ya bekas haidnya setelah keluar keputihan. Maka tidak perlu dia mengulangi mandi. Kemudian ketika seseorang itu mandi junub ya, maka disyaratkan ketika kita mandi junub ini sebagaimana kita sudah jelaskan, maka harus mandi junub itu menyeluruh mengenai anggota badan. Nah, bagaimana kalau seandainya ada sebagian orang mandi junub sebagian tubuhnya tidak kena? Ya, ketika mandi junub kita disuruh untuk meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi qadarullah misalnya ketika seorang wanita mandi junub ternyata misalnya di tangannya ini ada kotek ya, yang menghalangi sampainya air. Ya, menghalangi sampainya air. Atau laki-laki mungkin di bagian tubuhnya ada bekas cat misalnya, yang tidak bisa air sampai, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Kemudian ya dia sholat. Ya. Setelah selesai sholat baru dia lihat, oh ternyata masih ada bekas cat. Apakah mandinya sah atau tidak? Apakah perlu dia ulang mandi wajibnya? Jawabannya adalah dia ulang mandi wajibnya. Maka kalau ada bagian tubuh yang tidak kena air, ya, entah itu ada penghalang dan semisalnya, maka wajib dia ulang. Contoh misalnya, laki-laki misalnya pakai wig misalnya, pakai rambut palsu misal, ini gundul, tapi pakai rambut palsu. Ketika mandi junub keringat melepas, ya keringat melepas rambut palsunya, maka kepalanya yang asli tidak kena. Ya, kepalanya asli tidak kena. Taib. Apakah dia ulang mandi junubnya? Iya, diulang. Setiap mandi junub yang tidak sah walaupun lama itu tetap kita ulang. Ya, maka tidak ditolerir. Ya, kecuali sesuatu yang sangat sedikit dimaafkan tidak tersentuh air. Tapi kalau sesuatu yang banyak tidak tersentuh air, ya, yang sebagaimana fuqaha mengatakan qadr dirham, seperti lubang sebesar uang dirham, ya itu tidak kena air, maka wajib dia ulangi. Taib Ustaz, saya lupanya barusan. Ketika saya mandi junub atau ketika mandi haid dan nifas, setelah saya selesai pakai baju, ternyata melihat bekas ada tanda cap misalnya. Atau wanita masih kukunya ada kotekanya, air tidak sampai misalnya. Masih ada di dua jarinya misalnya, ada, baru ingat pas mau pakai pakaian. Nah, ini gimana Ustaz? Apa saya ulang dari awal? Apa seperti apa? Maka jawabannya adalah dia tidak mengulang dari awal. Tetapi ya, dia cukup basuh bagian yang tidak kena. Karena para ulama mengatakan bahwasanya mandi junub ini tidak disyaratkan al-mualah. Mandi junub ini tidak disyaratkan continue, ya. Maka boleh ya seseorang itu ketika mandi junub ada sebahagian anggota tubuhnya misalnya tidak kena basuhan, maka dia baru tahu setelahnya, maka dia siram bagian yang tidak kena tersebut. Maka ini pendapat jumhur ulama, ya. Sehingga misalnya kalau ibu-ibu ada tangannya bekas pacar, yang mana pacar itu ya mungkin bukan pacar yang asli,
sesuatu yang menghalangi air misalnya ya, menghalangi air, kemudian dia baru sadar setelah mandi junub, maka tidak perlu dia mengulang mandi junubnya dari awal. Tapi cukup dia siram bagian yang tidak terkena air tersebut. Itu saja. Dia siram. Kemudian Ustadz, kalau sudah sholat gimana ini? Ya. Kalau sudah sholat ini seperti apa? Ya. Apakah diulang sholatnya? Ya. Orang yang sholat dengan dalam keadaan jahil hukum syar'i, bagaimana hukumnya? Contoh, ada sebagian ummahat mungkin mandi, kemudian dia menyangka kalau ada koteka di kukunya itu tidak ada masalah. Padahal air misalnya tidak sampai, ya, air tidak sampai. Tapi dia menganggap itu tidak masalah. Kemudian dia sholat berhari-hari misalnya sampai 1 bulan. Kemudian dikatakan kepada beliau baru tahu bahwasanya tidak boleh sholat, tidak boleh mandi junub kecuali air itu seluruhnya nyampai. Kalau semacam koteka dan semisalnya menghalangi air atau cat kuku misalnya menghalangi air, maka tidak sah mandi junubnya. Baru tahu hukumnya. Sebulanan sudah sholat dalam kondisi apa? Demikian. Tidak sempurna mandinya. Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah dia ulang sholatnya? Atau seperti apa yang harus dia lakukan? Maka jawabannya adalah beliau tidak perlu mengulang sholatnya. Orang yang melakukan demikian tidak perlu dia mengulang sholatnya. Cukup dia ulang mandinya dan dia ulang sholat di waktu sholat itu masih ada. Contoh misalnya di waktu sholat zuhur, dia baru tahu hukumnya. Maka diulang mandinya, kemudian diulang sholat zuhurnya. Maka tidak perlu dia mengulang semua sholat yang telah lalu. Makanya kata para ulama, ya, orang yang lupa terhadap hukum syar'i, ya, barang siapa meninggalkan wajib sholat akibat dia lupa, akibat dia jahil, ya bukan lupa. Orang yang meninggalkan wajib sholat akibat dia jahil, maka dia tidak perlu mengulang sholat tersebut. Contoh misalnya, ini kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Contoh misalnya, pian kada tahu hukum sujud sahwi, tidak tahu hukum sujud sahwi. Kira kalau seandainya ragu-ragu di dalam sholat, ya tidak perlu sujud sahwi. Akhirnya beliau sholat, kemudian ragu-ragu, tapi tidak sujud sahwi, tidak sujud sahwi. Sudah berlalu sekian lama, baru tahu pas belajar sujud sahwi, kalau ragu-ragu dari rukun sholatnya 3 atau 4 dan semisalnya, maka harus sujud sahwi. Baru tahu setelahnya. Sekian lama sholat, banyak ragu-ragunya, tapi tidak sujud sahwi. Nah, sholat itu sah tidak? Kita jawab sah sholatnya. Karena beliau dahulu tidak tahu hukumnya. Orang yang jahil terhadap hukum wajib sholat, tidak perlu dia mengulang sholatnya. Walaupun dia meninggalkan wajib-wajib di dalam sholat. Karena dia tidak tahu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis musi'us shalah. Ada seorang sahabat yang tidak bagus sholatnya. Kemudian kata Nabi SAW, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali sholat dan ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau belum sholat. Maka sahabat ini pun kembali ke rumahnya, kembali mengulangi sholatnya. Sampai 3 kali. Kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, kembali ulangi sholatmu, sesungguhnya engkau tidak salat. 3 kali disuruh Nabi mengulangi sahabat ini. Kemudian yang terakhir ketiga kalinya sahabat ini berkata, ya Rasulullah, ma uhsin ghaira hadza. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa lebih bagus kecuali yang ini saja. Fa'allimni, ajari aku wahai Rasulullah, bagaimana cara sholat yang benar. Maka diajari oleh Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila shalah faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jika engkau berdiri waktu sholat, maka bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Kemudian kata Nabi, wala tarka hatta tatma'inna raqi'an.
Kata Nabi, janganlah engkau ruku ya sampai engkau betul-betul tumakninah di dalam rukukmu. Ya. Maka Nabi menyuruh sahabat ini tumakninah. Sahabat ini tidak tahu dulu tumakninah itu rukun di dalam salat. Maka dia ketika salat tidak tumakninah. Tetapi Nabi tidak menyuruh sahabat ini mengulangi salatnya. Nabi tidak menyuruh mengulangi salat yang dahulu-dahulu, tidak. Tidak disuruh oleh Nabi. Tapi disuruh Nabi mengulang adalah waktu salat yang saat itu saja. Karena dia melaksanakan dalam kondisi tidak tumakninah. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, orang yang jahil terhadap hukum, baik itu wajib salat, maka dia tidak perlu mengulang perbuatan ibadah tersebut. Contoh yang lain, misalnya ada seseorang salat ya tidak mandi junub ya. Dia mikir kalau keluar mani itu tidak wajib mandi, ya. Tidak wajib mandi. Dia pikir cukup berwudu saja. Maka dia sholat dengan jumlah yang begitu banyak, tidak mandi wajib. Padahal dia sudah keluar air mani. Nah, apakah orang ini kita suruh mengulangi sholatnya? Tidak. Tidak perlu dia mengulangi sholatnya. Ya. Karena dia melakukan itu atas dasar kejahilan. Beda kalau seandainya lupa. Ini hukum yang berbeda. Kemudian yang kedua, kata Syekh di sini catatan yang perlu diingat, hal ini berlaku juga pada perkara-perkara lain yang mengharuskan mandi. Maksudnya, jika ada dua perkara yang mewajibkan mandi, kita boleh mandi wajib hanya satu kali dengan niat untuk keduanya. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Ya. Ini sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Ya, bahwasanya jika seandainya ada seseorang ya, mewajibkan dia mandi, maka cukup dia berniat ya satu kali saja. Contoh tadi, orang mandi haid dan mandi junub. Cukup niatnya satu kali saja. Yaitu niat mengangkat hadas besar. Atau seseorang misalnya mandi junub dengan mandi Jumat. Maka cukup niatnya satu kali saja berniat hadas besar. Ini sudah cukup. Tapi permasalahan, kalau seandainya orangnya lupa, ada dua perkara yang mewajibkan mandi, tapi dia lupa tentang niat mandi junub. Contoh, hari Jumat. Pada hari Jumat, sebagian ulama berpendapat wajib mandi pada hari Jumat. Atau Anda mengambil pendapat mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Taib. Di waktu yang sama, Anda sedang berhadas besar. Berhadas besar. Entah itu junub, atau jika wanita sedang kondisi haid dan nifas. Ketika Anda mandi pada hari Jumat, Anda ingatnya niat mandi Jumat. Kada ingat sama sekali niat untuk mandi junub. Ingatnya hari Jumat. Akhirnya niatnya mandi hari Jumat. Tidak ingat dia mandi untuk mandi junub. Nah, kalau ada orang berniat demikian, niatnya mandi Jumat, tapi lupa berniat mandi junub, sahkah mandi junubnya? Ataukah tidak sah? Para ulama mengatakan, ya terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwasanya jika ada seseorang dengan sengaja tidak berniat mandi junub, tapi niatnya sengaja niat Jumat, dia tidak lupa. Ya, dia masih ingat, tapi sengaja dia niatnya mandi Jumat, tidak ingin berniat mandi junub. Maka mandi junubnya kata para ulama tidak sah. Ya, sah Jumatnya, tapi junubnya tidak sah. Ya, sah mandi Jumatnya, tapi junubnya tidak sah. Tetapi bagaimana kalau kondisinya lupa, sama sekali tidak terpikiran, dan itu mungkin terjadi, sering terjadi. Apalagi di hari Jumat lupa bisukan tadi junub. Ya, kemudian datang waktu sholat Jumat mandi, ternyata lupa niat mandi junub. Sah nggak mandi junubnya? Maka pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, kalau seandainya orang lupa niat mandi junub, tetapi dia niatnya mandi Jumat, maka insya Allah sah saja mandi junubnya. Maka tidak perlu
dia mengulang mandi junubnya. Tapi dengan syarat tadi mandinya sempurna. Kalau tidak sempurna maka tidak boleh. Ya, maka kalau orang lupa berniat mandi junub, niatnya Jumat saja, lupa sama sekali, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian yang ketiga kata beliau catatannya, jika seorang wanita mandi junub tetapi belum berwudu, maka ia tidak perlu berwudu lagi karena telah terwakili oleh mandi wajibnya. Sebab mandi untuk menghilangkan hadas besar secara langsung menghilangkan hadas kecil. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mandi wajib kemudian sholat, dan aku tidak melihat beliau berwudu lagi. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata beliau, seseorang yang sudah mandi besar itu tidak perlu lagi berwudu. Kalau dia sholat, maka tidak perlu lagi dia berwudu. Dan ini pendapat para ulama. Kenapa? Karena hadas kecil itu masuk dalam hadas besar. Tetapi yang perlu dipahami di sini adalah kalau seandainya dia mandinya adalah mandi junub. Adapun mandi biasa atau mandi wajib selain mandi junub, maka ini tidak termasuk. Contoh, sebagian orang beranggapan Jumat itu wajib mandi. Sebagian orang beranggapan, dan ini khilaf, masalah khilaf. Beranggapan bahwasanya Jumat itu wajib mandi. Kemudian dia mandi Jumat, beranggapan Jumat itu adalah wajib mandi. Dia mandi Jumat, setelah itu dia tidak berwudu, langsung sholat. Sah tidak sholatnya? Tidak. Karena yang dikecualikan ini adalah mandi besar, bukan mandi biasa atau mandi wajib yang lain. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah mandi besar. Maka kalau mandi besar, hadas kecilnya masuk di dalam mandi besar. Ya, sehingga kalau ada orang mandi di waktu Jumat, ya, kemudian tidak berwudu lagi, maka tidak sah. Ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah mandi hadas besar. Kemudian yang keempat, kata Syekh di sini, wanita yang sedang junub boleh menunda mandi. Ia tidak harus segera mandi meskipun menyegerakannya. Jika ingin mengerjakan sholat adalah lebih utama. Nabi SAW pernah tidur setelah junub, tidak segera mandi, sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau, wanita yang sedang junub boleh menunda mandi. Ia tidak harus segera mandi meskipun menyegerakannya jika ingin mengerjakan sholat adalah lebih utama. Nabi SAW pernah tidur setelah junub tidak segera mandi sebagaimana diceritakan oleh Aisyah. Ya. Para ulama mengatakan mandi junub itu bukan al-faur. Mandi junub itu bukan al-faur. Bukan bentuknya segera. Sehingga boleh diakhirkan. Maka Nabi SAW pernah beliau mengakhirkan mandi junub beliau sampai datang waktu fajar. Sampai datang waktu fajar. Sebagaimana hadis Ummi Salamah. Saya melihat Nabi SAW, beliau mandi junub di waktu azan fajar. Ini menunjukkan bahwasanya mandi junub itu boleh diakhirkan. Ya, tidak harus ketika junub selesai langsung mandi, tidak harus. Sebab itu pula wanita yang sedang haid, ketika dia suci dari haid dan nifasnya, maka tidak harus saat itu juga dia mandi. Boleh dia akhirkan sampai nanti datang waktu sholat. Maka ketika datang waktu sholat, dia harus sholat, maka dia wajib mandi. Tidak boleh dia akhirkan sampai keluar waktu sholat. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh dia akhirkan sengaja sampai keluar waktu sholat. Ini tidak boleh. Kemudian, kalau seandainya mandi junub itu boleh diakhirkan, mandi haid dan nifas itu boleh diakhirkan, Ustadz, apakah boleh seseorang berhubungan dengan istrinya ketika istrinya sudah suci dari haid dan nifas tetapi belum mandi? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Seorang laki-laki
tidak boleh dia berhubungan intim dengan istrinya ketika istri suci dari haid sampai istrinya sudah mandi. Kata Allah, fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Kata Allah, fa'tazilun nisa fil mahid, bahwasanya hendaklah kalian menjauhi wanita kalian fil mahid, artinya jangan disetubuhi. Wala taqrabuhun, janganlah kalian mendekatinya sampai dia suci. Ini menunjukkan bahwasanya wanita haid jika dia sudah suci belum mandi tetap tidak boleh digauli, dicampuri oleh suaminya sampai wanita tersebut mandi. Kemudian catatan yang kelima, kata Syekh di sini, wanita atau laki-laki yang sedang junub ya, boleh mencukur rambut, memotong kuku atau pergi ke pasar dan lain-lain meski belum mandi. Sedikit di sini tambahan dari saya ya. Tadi saya kelupaan nomor 4. Sebelum kita masuk ke poin nomor 5, nomor 4 tadi ada poin yang sangat penting, bahwasanya kita mengatakan mandi junub itu boleh diakhirkan. Ini menunjukkan kalau seandainya ada orang mendapati puasa sedangkan dia dalam kondisi junub, dalam kondisi haid dan nifas, artinya dalam kondisi dia sudah suci dari haid dan nifas, dia mendapati puasa di waktu subuh, apakah dia berpuasa pada hari tersebut atau tidak? Contoh, ada seseorang berhubungan intim dengan istrinya di malam hari. Kemudian pas bersahur tidak mandi wajib, bersahur tidak mandi wajib. Kemudian datang waktu subuh, azan. Nah, apakah sah puasanya atau tidak? Atau seorang wanita suci sudah dari tadi malam haidnya. Kemudian dia undur sampai datang waktu subuh. Pas waktu subuh baru dia mandi. Apakah sah puasanya hari itu? Jawabannya adalah sah. Jawabannya tidak mengapa. Kenapa? Karena dilarang berpuasa itu kalau seandainya dia masih dalam kondisi tidak suci. Sedangkan orang junub ini, sedangkan orang haid dan nifas ini dia sudah suci, tapi masalahnya dia belum mandi. Maka belum mandi ini tidak ada kaitannya dengan puasa. Belum mandi ini kaitannya dengan masalah sholat, membaca Al-Quran, masuk masjid. Ya, adapun ya seseorang yang junub atau seorang yang haid, ketika dia sudah suci, kemudian belum mandi, datang puasa di pagi harinya dan dia belum mandi, maka tidak mengapa, puasanya sah. Lanjutkan puasanya, jangan dibatalkan. Ya. Kemudian yang kelima tadi, bahwasanya dilarang wanita, kata Syekh, atau laki-laki yang sedang junub itu mencukur rambut, maka dilarang. Tidak dilarang, kata beliau, seorang laki-laki atau wanita untuk mencukur rambutnya, memotong kukunya, atau pergi ke pasar, ini tidak dilarang, kata beliau. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Dari mana kita tahu tidak ada larangan? Boleh wanita sedang haid dan nifas, dia memotong kukunya, memotong rambutnya. Bukan seperti keyakinan sebagian orang, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut ketika sedang haid. Kenapa kata mereka? Karena kuku dan rambut itu bersaksi nanti di hari kiamat kelak. Anda sedang haid ketika dipotong tidak dimandikan, ya, dia nanti bersaksi, ya. Karena dia waktu Anda haid dia hadir katanya. Maka ini tidak benar, ya. Boleh wanita haid itu memotong kukunya, boleh dia ke salon. Ya jangan wanita sudah haid kada ke salon. Ya boleh dia ke salon motong kukunya dan semisalnya. Maka tidak dilarang wanita haid itu berhias di hadapan suaminya. Ke pasar juga boleh, ya. Seorang wanita haid pergi ke pasar, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang keenam kata beliau, ya karena di masyarakat itu ada sebagian orang saking takutnya memotong kuku. Kalau mereka memotong kukunya sudah panjang, contoh seperti orang nifas misalnya, kukunya panjang. Ya nggak mungkin dia tunggu sampai selesai nifasnya. Maka ketika kukunya panjang dia potong, kemudian dia simpan. Nanti setelah suci dari nifas dia siram ya kuku tersebut. Maka ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Maka tidak mengapa wanita haid dan nifas memotong kukunya.
Kemudian yang keenam, kata beliau, seorang istri boleh mandi bersama suaminya menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan pasangan suami istri dibolehkan melihat aurat pasangannya. Aisyah berkata, aku pernah mandi bersama Nabi SAW dalam satu bejana. Beliau mendahulukan hingga aku berkata, biarkan aku dulu. Biarkan saat itu kami berdua dalam keadaan junub. Maka boleh seorang suami istri itu mandi. Tetapi permasalahannya di sini adalah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, naha Rasulullah, kata sahabat ini, naha Rasulullah ayaghtasila ar-rajul bi fadlil mar'ah wa an taghtasila al-mar'ah bi fadlir rajul. Sesungguhnya Nabi melarang seorang laki-laki mandi besar bekasnya mandi wanita. Dan seorang wanita dilarang mandi bekasnya mandi pria. Nah, bagaimana dengan mengkompromikan dengan hadis ini? Ya, bahwasanya di sini Nabi SAW mandi dengan Aisyah dengan istri beliau di dalam satu waktu. Otomatis ketika mengambil gayung pastilah bekas sisa laki atau bekas sisa istri. Ini gimana menggabungkan? Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang benar adalah, ya, kata para ulama, boleh seorang laki-laki mandi bekas istrinya. Dan juga boleh seorang istri mandi bekas lakinya. Tidak ada masalah. Hadis ini cuma hanya berisi anjuran, afdolnya seorang laki-laki itu mandinya bukan bekas istrinya. Dan sang istri pun afdalnya mandinya bukan bekas suaminya. Ini ketika air itu jumlahnya sedikit. Ketika air itu jumlahnya banyak, ya, maka tidak termasuk di dalam hukum hadis ini. Kemudian yang kedua, tidak termasuk dalam hukum hadis ini kalau mandi bersama-sama. Kalau mandi bersama-sama tidak termasuk di dalam hadis larangan ini. Ya, jadi hadis ini bersifat anjuran seseorang tidak mandi bekas istrinya atau sebaliknya kalau seandainya tidak mandi bersama-sama. Yang kedua adalah kalau seandainya jumlah airnya sedikit. Maka dianjurkan. Tapi bukan tidak boleh. Boleh. Ya. Kenapa? Karena perbuatan Nabi melakukan demikian. Ya, Nabi mandi bekas istrinya. Maimunah mandi ya bekas ya sisa Nabi SAW. Kemudian seorang suami juga boleh melihat aurat istri. Dan seorang istri juga boleh melihat aurat suami secara utuh. Ya, ini satu-satunya keadaan di mana seorang pria boleh menampakkan auratnya secara utuh dan juga seorang wanita boleh menampakkan auratnya secara utuh di hadapan pasangannya. Adapun selain di hadapan pasangan tidak boleh seorang wanita menampakkan auratnya secara utuh. Baik itu di hadapan anaknya ataukah di hadapan sesama wanita. Maka para ulama ya mengasih batasan yang sangat jelas. Aurat wanita dengan wanita lain, auratnya adalah batasannya adalah ya disebutkan oleh para ulama dimulai ya batasannya itu adalah kalau dari atas ya boleh dia menampakkan dada bagian atas ya sampai ke rambutnya boleh. Kemudian dari lengan ya itu boleh dia tampakkan. Kemudian betis boleh ditampakkan. Lebih dari itu tidak boleh. Maka kalau ada wanita bercelana hendek di hadapan wanita lain, ini tidak boleh. Ini tidak boleh dia menampakkan auratnya. Walaupun Ustadz misalnya di hadapan anaknya, Maka seorang wanita ya aurat ini berlaku itu sama mahram dan sesama wanita lain. Ya ibunya dan yang lainnya. Maka keliruan besar kadang-kadang sebagian wanita menyusui anaknya di hadapan wanita lain. Ya, ditampakkan dia menyusui dan semisalnya, maka ini tidak boleh. Atau seorang wanita memakai pakaian yang pendek, celana pendek di hadapan anaknya, maka ini juga tidak boleh. Ya. Maka batasan aurat wanita dengan mahramnya adalah batasannya itu. Ya. Dan juga kalau mahram itu menimbulkan fitnah, tidak semua mahram itu boleh kita tampakkan auratnya. Karena ada mahram itu dia tidak mutadayyin, tidak beragama. Kadang ada sebagian mahram itu fasik.
suka berbuat dosa, berzina. Mungkin ada sebagian orang mahramnya apa? Berzina, tidak mengerti agama. Maka ini kita tidak boleh menampakkan apa namanya, walaupun pada asalnya boleh, tapi kondisi semacam ini tidak boleh. Maka seseorang juga melihat mahramnya kapan dia boleh menampakkan auratnya. Intinya wanita dan laki-laki boleh menampakkan auratnya secara utuh. Adapun selain dua orang ini tidak boleh. Suami tidak boleh menampakkan auratnya secara utuh kecuali kepada istrinya, dan istri juga tidak boleh menampakkan auratnya secara utuh kecuali kepada suaminya saja. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, seorang suami atau istri boleh mandi dengan air sisa pasangannya berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air sisa Maimunah. Dan ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya boleh seorang mandi dengan bekas air sisa pasangannya. Tetapi afdalnya sebagaimana kita katakan tadi, kalau ada air yang lain maka itu lebih afdal, ya lebih afdal. Kemudian yang kedelapan kata beliau, seorang istri tidak boleh mandi tanpa busana kecuali jika sedang sendiri atau di depan suaminya. Diriwayatkan dalam hadis ya, sahih bahwasanya Nabi Musa alaihissalam mandi dengan tanpa busana ketika sendiri. Demikianlah pula Ayyub radhiyallahu taala anhu. Dan ini sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya aurat wanita ya dia tidak boleh ditampakkan kepada orang lain ya. Maka yang boleh melihat aurat wanita seluruhnya adalah suaminya. Maka jika seandainya dia mandi bersama-sama dengan wanita lain misalnya, maka yang boleh dia tampakkan tadi ya, dada bagian atasnya, pergelangan tangannya, betisnya, itu yang boleh ditampakkan. Lebih dari itu tidak boleh dia tampakkan. Kemudian yang kesembilan kata beliau, jika orang yang sedang mandi berhadas, misalnya buang air kecil, maka ia tidak harus mengulang mandinya, cukup dengan menyempurnakan, menyelesaikannya dan berwudu. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama, alasannya karena hadas tidak dapat membatalkan dan mempengaruhi mandinya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang masalah bahwasanya tadi kita sudah singgung di awal. Seorang yang mandi wajib maka tidak perlu lagi dia berwudu. Maka kalau seandainya dia tidak berwudu maka tidak ada masalah. Langsung dia sholat. Ini sudah kita singgung tadi di awal. Taib. Ustaz, apakah ini mutlak? Tidak. Selama ketika dia mandi tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Contoh misalnya, ketika dia mandi, di tengah-tengah mandi junub, dia memegang kemaluan. Maka hendaknya dia berwudu setelahnya. Atau ketika di tengah-tengah mandi junub, dia kencing. Maka hendaknya dia berwudu setelahnya. Taib, Ustaz, berarti yang batal itu apa? Yang batal itu wudunya. Adapun mandi junubnya tetap ya, dia lanjutkan mandi junubnya. Tetapi wudunya batal. Maka hendaknya dia nanti mengulang wudunya setelah dia selesai mandi. Maka ini catatan yang penting. Orang yang mandi junub, dia langsung boleh sholat tanpa berwudu kembali kalau seandainya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Tapi kalau di tengah proses mandi, dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, seperti menyentuh kemaluan, buang angin, kencing, misalnya di tengah-tengah berwudunya, maka dia tetap harus berwudu setelahnya. Itu lebih ahwat, lebih hati-hati. Adapun mandinya itu tidak batal. Mandi Anda tidak batal. Kemudian yang ke-10 kata beliau, orang yang junub dibolehkan tidur sebelum mandi dengan syarat berwudu terlebih dahulu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi tentang junub yang dialaminya di malam hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, berwuduklah
cuci kemaluanmu, kemudian tidurlah. Hal itu juga pernah diriwayatkan oleh Aisyah. Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanam wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawadda wudu'ahu lis-shalah. Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur dan beliau dalam kondisi junub, maka Nabi pun membasuh kemaluannya dan beliau berwudu seperti wudu di dalam salat. Ya. Maka kata para ulama, hendaknya seseorang yang junub kemudian dia mau tidur, maka hendaknya dia disuruh untuk berwudu. Tidak mandi tidak ada masalah. Orang junub ya tidak kalau langsung tidur tidak mengapa. Yang penting dia berwudu sebelumnya. Ya, tidak dilarang. Orang junub walaupun dia belum mandi, dia langsung tidur tidak ada masalah, tapi hendaknya dia berwudu sebelumnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, ya kita selesaikan hari ini tentang masalah mandi. Kemudian kata Syekh di sini mandi sunnah. Mandi sunnah ini sudah kita singgung di awal pertemuan ya, di waktu mandi junub. Maka kita sebutkan poin-poinnya saja di sini karena sudah kita jelaskan di awal-awal ketika saya menjelaskan mandi wajib. Di sini kata beliau ada mandi sunnah. Ya, karena mandi itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang kita bahas tadi adalah semuanya mandi wajib. Mandi sunnah kata beliau, saudariku muslimah, engkau telah mengetahui beberapa perkara yang mewajibkanmu mandi. Berikut ini kata beliau akan saya sebutkan beberapa jenis mandi yang sunnah dikerjakan, tidak wajib. Pertama kata beliau, mandi ketika hendak mengulang jima, berhubungan badan. Berdasarkan hadis Abu Rafi yang menyebutkan bahwa suatu malam Nabi SAW beliau pernah menggilir istri-istrinya dan beliau mandi setiap selesai bertemu dengan istrinya. Aku Abu Rafi bertanya kepada beliau SAW, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mandi sekali saja? Maka Nabi menjawab, cara ini lebih bersih dan lebih baik dan lebih suci. Ya, disunnahkan seseorang ketika ya mengulang jima, berhubungan badan, baik dengan istri yang sama ataupun dengan istri yang lainnya, disunnahkan dia mandi. Kenapa? Karena ansyad kata Nabi. Karena itu menjadikan orang itu lebih semangat, ya, lebih bersih, ya, dan juga dia lebih memiliki tenaga. Ya, sehingga disunnahkan untuk mandi ketika seorang itu mengulangi jima. Ya, jima itu bisa seorang itu dalam satu waktu itu dia berkali-kali. Ya, tetapi kalau dia sudah selesai dari satu jima, kemudian istirahat, dia tidur, kemudian hendak mengulangi lagi, maka disunnahkan dia mandi. Ya, disunnahkan dia mandi. Atau mengulanginya ke istri yang lain, maka disunnahkan dia mandi. Kemudian yang kedua, kata beliau, mandi setelah sadar dari pingsan. Nabi SAW pernah mandi setelah beliau sadar dari pingsan. Ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya. Maka ya seseorang kalau seandainya dia dari pingsan, disunnahkan dia mandi. Ya, sebagaimana Nabi di waktu sakit beliau pingsan kemudian dimandikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian yang ketiga kata beliau, mandinya seorang wanita yang istihadah. Istihadah itu adalah wanita yang mengeluarkan darah penyakit, darah selain darah haid, setiap hendak salat. Sunnah ini disebutkan di dalam beberapa hadis dhaif kata beliau, namun ada riwayat yang sahih yang berasal dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan bahwa Ummu Habibah radhiyallahu taala anha pernah mengalami istihadah selama 7 tahun. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi dan bersabda, ini bukan darah haid. Maka Ummu Habibah radhiyallahu taala anhu mandi setiap kali hendak salat. Para ulama Bapak Ibu berselisih tentang orang istihadah ini. Apakah dia mandi setiap salat ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan dia mandi setiap salat. Sebagian ulama tidak. Salatnya digabungkan, ya, setiap 2 salat itu dia mandi. Zuhur dengan asar itu dia mandi, digabungkan di satu salat.
di sholat yang bisa digabungkan dia mandi. Maghrib dan isya dia mandi. Subuh. Jadi dalam sehari dia tiga kali. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya mandinya cukup 1 kali saja sehari. Afdalnya demikian ya. Afdalnya seorang wanita istihadah hendaknya dia kalau dia bisa mandi itu lebih baik. Tapi pendapat yang paling benar adalah tidak wajib mandi. Wanita istihadah ini tidak wajib mandi. Tetapi hendaknya dia berwudu. Ya. Hendaknya dia berwudu setiap kali sholat. Adapun mandi, maka pendapat yang paling benar tidak wajib mandi. Tetapi afdalnya, sunnahnya dia mandi. Ya. Kemudian, yang keempat kata beliau, mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini sudah kita jelaskan. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, bahwa seorang laki-laki pernah menanyakan tentang mandi kepada Ali. Kemudian Ali menjawab, mandilah setiap hari jika engkau mau. Laki-laki itu berkata, tidak, bukan itu, tetapi mandi sunnah. Ali menjawab, mandi pada hari Jumat, hari Arafah, Idul Adha dan Idul Fitri. Diriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar selalu mandi pada hari Idul Fitri sebelum pergi ke lapangan. Ya, ini semuanya tidak ada hadis yang sahih. Semuanya hadisnya lemah tentang masalah mandi Idul Fitri, Idul Adha. Tetapi ini perbuatan para sahabat. Oleh karena itu para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Dan sunnahnya kita datang untuk sholat seperti hari-hari besar ini, sunnahnya kita dalam kondisi bersih. Ya. Dan di antara bentuk membersihkan badan adalah dengan cara mandi. Kemudian yang kelima kata beliau, mandi setelah memandikan mayat. Berdasarkan hadis, barang siapa yang telah memandikan mayat, maka hendaklah ia mandi. Tentu hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Yang benar ini adalah perkataan Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, man ghassala mayitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan mayat, hendaklah dia mandi. Maka ini perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Rasulullah SAW. Oleh karenanya, pertama hadisnya lemah. Kemudian yang kedua adalah para ulama mengatakan ini tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ya, kalau seandainya dia mandi, maka itu lebih baik. Setelah memandikan jenazah, orangnya mandi, maka itu lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang keenam kata beliau, mandi untuk melaksanakan ihram, haji atau umrah. Berdasarkan hadis Zaid bin Sabit bahwa ia melihat Rasulullah SAW melepaskan semua yang tidak boleh dipakai untuk memulai talbiyah dan beliau mandi. Ya, para ulama juga mengatakan hadisnya tidak sahih ya, bahwasanya mandi sebelum ihram. Tetapi disuruh kita untuk bersih-bersih sebelum memakai kain ihram. Baik itu umrah atau haji. Di antaranya adalah seseorang mandi. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir kata beliau, mandi karena memasuki kota Mekah. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa sebelum masuk ke kota Mekah, ia bermalam terlebih dahulu di Dhitua sampai pagi. Lalu mandi dan masuk kota Mekah pada siang harinya. Ia menceritakan dari Nabi SAW bahwa beliau melakukannya. Dan ini juga disuruh oleh para ulama. Ya. Kata para ulama, orang yang memasuki kota Mekah disunahkan dia untuk mandi. Walaupun ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama. Kata para ulama yang dilakukan oleh Nabi, ya, bukan tidak diambil di sana sunnahnya, tetapi Nabi melakukan di situ ada hajah. Kata para ulama. Wallahu a'lam, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tapi kalau seandainya seseorang masuki kota, khususnya kota Mekah, ya, apalagi dia dalam kondisi hendak menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, tentulah lebih aula, lebih utama dia mandi, karena dia akan melakukan ibadah yang sangat agung. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita tutup. Banyak. Taib. Ini dari Ummahat dulu kan, dari di sosial. Taib, yang apakah dibolehkan dalam Islam apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu berkumpul dengan dua istri dalam satu waktu? Mohon penjelasan.
Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, ini sebetulnya berat untuk dijawab. Tanya, bagaimana hukumnya? Diperbolehkan nggak di dalam Islam seorang laki-laki memiliki 2 istri kemudian mempergauli dalam satu waktu? Pertama, tidak boleh seorang wanita itu seorang laki-laki menyatukan istrinya dalam satu rumah. Ya, maka dia harus tempat yang terpisah. Ini pertama. Ketika dia tempat terpisah, maka tidak boleh juga menggauli di dalam satu tempat yang sama. Maka ini tidak boleh. Maka di tempat yang terpisah. Taib. Di dalam satu waktu, misalnya di waktu pagi, boleh tidak kita menggauli istri kita? Boleh. Ya, misalnya dia jam 8 mencampuri istrinya. Kemudian jam 10 atau jam 9 dia datang ke rumah istrinya yang lain, dia campuri lagi. Boleh tidak demikian? Maka boleh. Karena haknya, kata para ulama, haknya istri itu adalah mabit. Ya. Dan mabit itu berada di malam hari. Maka di pagi hari seorang suami itu boleh dia datang ke rumah istrinya yang mana saja. Tapi kalau bermalam itu harus sesuai bagian. Bermalam itu harus sesuai bagian. Misalnya hari ini dia bermalam di mana? Itu harus adil. Adapun di waktu pagi ya tidak bermalam, maka dia boleh datang ke mana saja. Datang ke rumah si fulana ini ya di sini mencari adakah makanan misalnya. Kereda di sini yang masak pisang goreng, ke sini dia suaminya misalnya. Di pagi hari dia boleh, siang. Tapi ketika malam mabit tidak boleh. Itu harus adil di dalam mabit. Nah, sehingga kalau seandainya yang ditanyakan di dalam satu waktu dengan waktu yang berbeda di hari yang sama, maka tidak ada masalah. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib. Kenapa? Enggak dengar saya suara. Dalam satu tempat tidak boleh. Dalam satu tempat tidak boleh. Taib. Taib. Ada pertanyaan dari Ummahat sebelum saya baca ini? Oh, sudah. Yang di situ enggak. Itu. Taib. Kalau enggak ada kita baca di media sosial. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mimpi berjima, tapi ketika bangun tidak sempat keluar mani, dan saya ingat saat mimpi itu tidak keluar mani. Apakah saya wajib mandi? Tidak wajib mandi. Kalau seandainya seseorang bermimpi kemudian tidak keluar mani atau tidak ada tanda-tanda basah, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Karena wajib mandi itu kalau seandainya keluar air mani. Kemudian, Assalamualaikum Ustadz. Saya wanita yang bekerja. Bulan ini saya haid 2 kali. Pertama hanya 3 hari, lalu berhenti. Setelah 1 minggu ternyata ada darah lagi yang keluar. Seperti sebelumnya. Dan setelah 3 hari lagi sudah keluar keputihan. Saya mengalami saat jam kerja sehingga saya tidak bisa mandi. Dan sholat saya qadha setelah sampai di rumah. Pertanyaan saya, apakah darah yang keluar kedua itu termasuk haid? Dan benarkah tindakan saya mengqadha sholat karena tidak memungkinkan mandi di kantor? Syukran, jazakillah khairan. Pertama, bisa jadi wanita itu dalam 1 bulan itu haidnya 2 kali, bahkan bisa lebih. Ya, karena tidak ada batasan maksimal dan minimal di dalam masalah haid. Tetapi yang perlu jadi patokan bagi kaum wanita, masalah haid ini 2. Mengetahui kapan seseorang itu suci dari haid. Suci dari haid diketahui dengan 2 hal. Pertama, keluarnya keputihan. Siapa saja haid kemudian keluar keputihan, maka dia suci. Yang kedua, ada tidak keluar keputihan, tetapi kering tempat darah keluar haid. Di tempat darah yang keluar haid itu kering, tidak ada darahnya sama sekali, tidak ada basah sama sekali, maka dia suci. Kering ini kapan? 1 hari. Hitungannya 1 hari. Kalau 1 hari kering, tempat keluar darah haid tersebut, ya maka dia suci. Maka dia sholat. Kalau waktu puasa dia puasa. Ustadz ternyata setelah beberapa hari keluar pulang. Maka kalau setelah beberapa hari keluar pulang dan darahnya adalah ciri darah haid, maka itu haid. Maka Anda haid lagi. Ya, maka Anda haid lagi. Kemudian keluar keputihan, berarti Anda suci.
Berarti Anda suci. Yang permasalahan adalah keluar bercak-bercak, bukan haid. Ada seseorang keluar bercak-bercak. Kalau keluar darah haid, ya jelas haid. Tapi kayak tadi, dia sudah berapa hari kering, kemudian keluar bercak setelahnya. Setelah 2 hari, 3 hari, dia kering, setelah itu keluar bercak. Nah, bercak ini haid apa tidak? Bercak ini tidak dianggap haid. Kecuali para ulama menganggap bercak itu haid kecuali dalam 2 kondisi. Pertama, bertepatan dengan keluar darah haidnya. Dia punya simulasi haid yang teratur. Kemudian diiringi dengan rasa sakit. Maka bercak itu dihukumi haid. Ya, dihukumi haid. Kalau seandainya ada ummahat misalnya, dia keluar bercak. Kebetulan bercak itu pas tanggal haidnya dia punya haid teratur. Dan diiringi rasa sakit di perut, maka itu haid. Tapi kalau sekedar bercak keluar, kemudian dia tidak memiliki waktu haid, waktu yang teratur, maka itu tidak dianggap haid. Tidak dianggap haid. Kemudian, apakah salah beliau mengqadha salatnya di rumah? Salah. Karena tidak memungkinkan mandi. Kalau di kantor tersebut tidak memungkinkan mandi, tidak ada air, tidak ada kamar mandi misalnya, maka ya Anda izin kepada atasan. Izin kepada atasan karena wajib. Ya, Anda izin kepada atasan untuk mandi wajib, ya balik ke rumah, ya. Kalau seandainya Ustadz atasan tidak mengizinkan, maka di sini tidak ada masalah, kita tidak taat terhadap atasan dalam kondisi semacam ini. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban. Kalau tidak mandi, dia akan kehilangan waktu sholat. Tapi Ustadz, rumah saya jauh. Kalau pulang itu pasti waktu sholat sudah habis. Waktu sholat sudah habis, rumah saya jauh. Apa yang harus saya lakukan? Di kantor tidak ada tempat mandi. Apa yang harus saya lakukan? Bertayamum. Maka dia bertayamum, ya, untuk sholatnya. Setelah selesai bertayamum, dia balik ke rumah, nanti dia mandi wajib. Dia mandi wajib. Tetapi di saat itu, kalau tidak memungkinkan balik, rumahnya jauh, kalaupun sampai di rumah, ya toh habis juga waktu sholatnya. Misalnya sholat zuhur. Dia suci ternyata di waktu zuhur, kerjanya sampai asar. Ustadz, kalau saya balik ke rumah, zuhurnya sudah gak kekejar. Ya, nanti akan masuk waktu asar. Percuma, lebih baik saya nanti nunggu selesai dari kantor. Kita katakan bertayamum Anda. Kalau sana tidak ada air di sana, bertayamum Anda, kemudian sholat zuhur, nanti setelah balik ke rumah mandi lagi, kemudian untuk sholat asar, semacam itu. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa yang dimaksud dengan wanita itu suci? Apakah wanita yang telah berhenti haidnya atau wanita yang telah mandi haid? Jazakillah khairan. Wanita yang suci itu adalah mencakup 2 hal ini. Pertama, ketika dia suci dari haid, ya, itu sudah suci dia. Maka dia boleh berpuasa walaupun dia belum mandi. Boleh dia berpuasa walaupun dia belum mandi. Kemudian, sucinya sempurna ketika dia mandi wajib. Ketika dia sudah mandi wajib, sucinya sempurna. Apa? Boleh melakukan hal apa saja. Berhubungan intim, salat, masuk masjid, menyentuh Al-Quran, dan yang lainnya. Tawaf, dan yang lainnya. Maka dia boleh. Ya. Maka wanita itu suci, selesai haidnya dia katakan dia suci. Tetapi dia terbatas melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Dia terbatas bisa melakukan puasa saja. Adapun sholat masih belum bisa. Sampai dia apa? Mandi wajib. Semacam itu. Taib. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Apakah jika kita ingin buka TPA untuk anak-anak boleh mematok biayanya setiap bulannya, misalnya 50.000 per bulannya, boleh, tidak ada masalah. Seseorang kalau ingin mengajar kemudian menentukan harga, itu boleh, tidak mengapa, ya. Ini dia menjual jasa, maka tidak mengapa. Baik. Bismillah, barakallahu fiik. Afwan Ustadz, ada titipan pertanyaan seputar perkara ibadah haji. Saat mengerjakan haji beberapa tahun yang lalu, rombongan kami melakukan nafar awal dan melempar jumrah pada waktu duha.
di tanggal 12 Zulhijjah. Lalu pergi ke Mekah. Sudah ditanya ke ustadz pemimpin rombongan, bukankah harus tergelincir matahari melemparnya? Tapi ustadz dan travel mengatakan boleh. Saya tidak berdaya karena harus ikut rombongan dan tidak boleh memisahkan diri. Apa sah haji saya? Kalau harus bayar dam, bolehkah dibayar sekarang? Pertama, ya ini kadang-kadam orang kalau naik ibadah haji itu waktu melemparnya itu sudah ditentukan oleh sebagian muassasah. Sehingga kadang-kadang sebagian tenda-tenda itu sudah ditentukan waktu melemparnya. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, dan seterusnya. Padahal waktu melempar itu boleh dilakukan ketika dimulai tergelincir matahari, tanggal 11, 12, dan 13. Adapun tanggal 10 boleh di pertengahan malam dimulai. Kalau tanggal 10 tidak ada masalah. Yang masalah di tanggal 11, 12, 13. Hari-hari tasyrik. Maka itu harus melemparnya di waktu zawal, di waktu tergelincir matahari. Dan biasanya ketika mengurangi kepadatan zaman dahulu ya, ketika mengurangi kepadatan itu sudah diatur jadwal-jadwal melempar. Ya sehingga tidak terjadi kepadatan dalam satu waktu. Sehingga diatur. Sehingga kadang-kadang pihak travel itu dipaksa. Dan pihak penyelenggara itu kadang-kadang dipaksa oleh yang punya tenda untuk melempar tanggal demikian. Nah, kalau pian tadi ya mengikuti fatwa ya dan juga mengikuti travel, karena kalau seandainya waktu zawal nanti takut ya terpisah tidak paham, maka insya Allah tidak perlu bayar dam, tidak perlu bayar dam ya. Dan ini juga masalah khilaf di kalangan para ulama dan tidak perlu insya Allah bayar dam kalau kondisinya seperti yang beliau ceritakan tadi ya. Dan hajinya apakah sah haji pian, tidak ada masalah ya. Haji pian sah. Ustadz, kalau seandainya saya mau bayar dam, bolehlah. Kalau Anda ingin membayar, juga tidak ada masalah. Seseorang yang ingin membayarnya pun juga tidak mengapa. Tapi kalau seandainya tidak dibayar, maka tidak mengapa. Kalau ingin dibayarkan sekarang, tidak mengapa. Ustadz, boleh, tidak mengapa. Kalau ingin dibayarkan. Tapi kalau seandainya tidak bayar, insya Allah tidak mengapa. Sebagaimana kasus yang Anda jelaskan ini. Apakah sholat di halaman Masjidil Haram juga mendapatkan pahala 100.000 kali? Iya. Sholat di Masjidil Haram mendapatkan pahala 100.000 kali. Bolehkah iktikaf di Masjidil Haram di area sa'i yang tidak mengganggu orang yang sedang sa'i? Karena ada sebagian orang yang mengatakan tidak boleh karena katanya area sa'i itu bukan bagian dari masjid. Itu bahari betul. Bahari sa'i itu bukan tempat masjid. Sa'i itu bahari itu di tengah jalan. Samping kanan kirinya pasar. Zaman dahulu. Zaman dahulu sa'i itu di luar masjid. Makanya kadang-kadang zaman dulu orang sa'i itu samping kanan kirinya orang berjualan daging, berjualan apa. Ya. Zaman dahulu terjadi perluasan, sa'i itu masuk bagian dari Masjidil Haram. Sekarang tempat sa'i itu bagian dari masjid. Kadang kau juga pengen beriktikaf di sana, ya, tempat sa'i, pengen beriktikaf di sana goreng, kadang sampai 5 menit diusir orang. Amun pengen kadang mau diangkatnya pian. Ya. Taib, sebelum mengenal sunnah, Ana pernah umrah dan travelnya mengambil miqat di Jeddah. Sekarang baru tahu bahwa itu tidak sah. Apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Kalau antum dahulunya mengikuti fatwa karena kejahilan, tidak tahu mengikuti fatwa, maka itu ya yang menanggungnya adalah yang berfatwa. Adapun orang yang mengikuti, maka insya Allah tidak terkena mereka. Karena yang berfatwa lah yang bertanggung jawab. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mengenai istri pertama dan kedua yang tinggal dalam satu atap, akan tetapi beda kamar. Apakah diperbolehkan? Karena itu syarat saya untuk berpoligami. Hendaknya dipisahkan ya, 2 rumah ya, jangan satu rumah. Ya. Walaupun ada sebagian ahlu ilmu membolehkan ya, beda kamar ya di dalam satu rumah, tetapi hendaknya berhati-hatinya adalah dipisahkan ya dengan rumah yang berbeda ya, dipisahkan dengan rumah yang berbeda, dan ini lebih selamat ya, dan ini lebih selamat, jangan di satu rumah ya. Maka akan terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan ya, tidak diinginkan
Ya karena ya kalau wanita itu di dalam satu rumah ya nanti akan terjadi banyak sekali pertengkaran. Ya maka di rumah yang berbeda ya itu yang lebih baik. Ya itu yang lebih baik. Makanya ahlul ilm tidak menyarankan seseorang dalam rumah kemudian berbeda kamar ya. Kecuali rumahnya bersebelahan ya tidak ada masalah. Tapi dalam satu rumah maka jangan. Wallahu taala alam. Taib. Ada ibu-ibu yang bertanya, nggak ada kita tutup. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Taib. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.